Halo sahabat penyuluh pertanian media dimanapun berada dan para petani di seluruh pelosok Indonesia. Hari ini kita tim channel penyuluh pertanian media akan mereview tentang salah satu petani yang memanfaatkan lahan pekarangannya secara optimal dan hasilnya juga sangat optimal. Jadi kebetulan hari ini kita kenalkan dulu, ini petani kita Mas Suryanto. Beliau ini sekaligus ketua kelompok tani juga, ketua kelompok tani Dwi Karya di Desa Pematang Kancil, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Kita juga hari ini didampingi oleh penyuluh pertaniannya, itu Ibu Atri Fitriani. Beliau adalah penyuluh pertanian Desa Pematang Kancil, dan juga kita didampingi juga oleh koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Pamenang atau koordinator BPP Pamenang, yaitu Bapak Arpan. Jadi hari ini kita akan berbagi cerita ya tentang kisahnya Mas Suryanto. Yang seperti kita lihat di belakang kita ini adalah beberapa komoditi tanaman yang memang sudah dikembangkan dan memang sudah menghasilkan juga. Ini merupakan lahan atau tempat di lahan pekarangan Pak Suryanto ini ya. Ini pemanfaatan lahan pekarangan karena di depan sana itu adalah rumah ya. Ini hanya di belakang rumahnya saja. Jadi bisa kita lihat, nanti akan kita review langsung ke tanamannya juga, bahwa pemanfaatan lahan pekarangan ini ternyata sangat menguntungkan. Intinya sangat menguntungkan, sangat menginspirasi sekali. Nah, jadi ini langsung aja nih Pak Suryanto. Kita akan cerita dulu nih awal kisah kenapa sih mau memanfaatkan lahan pekarangan ini. Kisahnya diawali dari mana tuh Pak Suryanto? Ya, terima kasih. Awal kisah saya terinspirasi itu dari kegiatan, istilahnya sebenarnya hanya untuk apa ya, untuk sambilan, untuk kegiatan ekstra ya, ngisi waktu lah, ngisi waktu. Daripada ada kejenuhan di rumah tiap hari, kita ada kegiatan, kita cari istilahnya kegiatan untuk pertanian yang bermanfaat dan bisa untuk terinspirasi ke kawan-kawan kita semua. Jadi kita manfaat yang pertama kali itu pertama kali kita olah dari bawang ya, bawang merah dari biji. Itu alhamdulillah kemarin kita cukup puas lah dengan hasil ya, dilanjut setelah itu kita terinspirasi untuk ke sayur mayur. Nah, contohnya seperti sekarang ini kita tanam terong, kita tanam kacang panjang. Tapi bawang masih lanjut. Nah, bawang masih ada juga. Ya. Ya. Jadi perannya apa? Ini dari instansi terkait nih, dari seperti penyuluh ya bisa hadir ini. Nah, yang Mas Suryanto rasakan apa nih? Ya, kita sangat terbantu dengan bapak-bapak dari koordinator, dari ibu penyuluh. Kita dibantu, didampingi, dimotivasi. Jadi seperti saat ini lah. Sampai saat ini kita masih selalu didampingi, selalu diberi support sama mereka ini. Jadi bisa lah untuk penyemangat kawan-kawan nanti di Pematang Kancil ini. Nah, jadi ini pastinya Pak Suryanto, Bu penyuluh dan Pak koordinator ya, pastinya para sahabat penyuluh pertanian media ini ya, ini yang pasti jadi pertanyaan nih, seberapa untung sih gitu kan manfaatin lahan pekarangan, pasti ingin tahu nih. Nah, sekilas nih, ini kan kita nih di hadapan kita nih ada apa, terong nih ya, ada tanaman terong, buah terong nih yang udah kita ini yang hasil panenan di belakang ya. Ini hasil panen belakang. Ini perlu diketahui sama sahabat penyuluh pertanian media, ini harga terong ini kalau jual ke bakul berapa nih sekarang? Kalau ke bakul untuk saat ini, sampai saat ini kita masih diambil dengan harga 4.000. 4.000, berarti harga 4.000 terong ini dihargai ibaratnya di Tengkulak lah ya, di Tengkulak kalau kita setor ke Tengkulak. Nah, jadi sahabat penyuluh pertanian media perlu ketahui bahwa Pak Suryanto ini
di belakang ini tanaman terongnya ini kurang lebih 2.500, antara 2.000 sampai 2.500 batang ya, yang sekarang sudah mulai berproduksi, dan dalam per minggu tuh panen 3 kali ya. 3 kali. Panen 3 kali, rata-rata panen sekitar 80 kilo lah. Antara 80 sampai 100 ya. Berarti ya. Berarti bisa dikalkulasikan antara panen 80 sampai dengan 100 kilo per 2 hari ya. Jadi 1 minggu tuh 3 hari, 3 kali panen ya. Dari 3 kali panen itu kalau kita hitung-hitung berarti kurang lebih sekitar 250 kiloan. Iya, betul. Dari 250 kilo tinggal dikali harga tolak atau harga jual ke tengkulaknya atau ke bakul itu harga 4.000. Berarti dalam per minggu kalau kurang lebih 250 kilo dikali 4.000 udah omsetnya 1 jutaan itu. 1 jutaan hanya dengan menanam terong kurang lebih 2.000 sampai 2.500 batang, dengan ini belum berproduksi semua juga ya. Belum berproduksi semua. Jadi perlu sahabat penyuluh pertanian Mideo ketahui, hanya dari terong omset Pak Suryanto ini belakang rumah saja ya, itu mampu mendapatkan omset per bulan kurang lebih di 4 juta rupiah. Berarti kalau misalnya gaji pegawai negeri yang golongan 1, golongan 2 sudah kalah gaji pokoknya sama cuman nanam terong. Nah, cuman nanam terong. Nah, ini salah satu inspirasi kita bahwa cuman menanam terong ketika memang dikelola dan dirawat dengan baik, hasilnya pun baik, dan endingnya income-nya juga baik. Yaitu nanti kita akan review juga ke belakang tentang, kita lihat langsung tanaman terongnya ya Pak Suryanto ya. Jadi itu, jadi terong saja mampu menghasilkan omset 4 juta per bulan. Nah, jadi kenapa tidak bagi para petani kita, bagi sahabat penyuluh pertanian Mideo yang memang punya potensi di wilayahnya masing-masing ya. Tapi bukan berarti harus mengembangkan terong. Kita lihat juga peluang usaha di wilayah kita itu apa. Mungkin peluang usaha di desa Pematang Kancil ini salah satunya adalah terong. Bisa saja di desa lain atau di wilayah lain mungkin bukan terong. Tapi kenapa tidak dengan pemanfaatan yang optimal, pastinya dengan pemeliharaan yang memang sesuai dengan keinginan daripada tanaman tersebut, hasilnya juga akan baik. Seperti itu ya. Iya. Gimana Pak Koordinator, harapannya ke depan untuk petani-petani kita di wilayah Pemenang ini? Ya, baik, terima kasih dari itu Mas Sugeng. Di sini saya selaku koordinator BPP Pemenang. Kami juga berharap sekali dengan petani-petani kita bisa untuk mencontoh yang ketua kelompok Dwi Karya. Di sini kami di 2 desa ini, dari desa Pematang Kancil, desa Tanah Abang, itu memang di hortikultura yang keunggulannya. Unggul di hortikultura ya. Hortikultura di sini kami di Kecamatan Pemenang itu udah ada dibangun jadi tempat penampung sayuran. Penampung sayur. Horti. Sejenis apa? Gudang horti lah. Gudang horti. Di sini memang bangsal ya. Ada di sini petaninya kita yang handal, yang hebat, yang bisa untuk ngajak yang kawan-kawan petani bisa seperti ketua kelompok yang seperti Dwi Karya ini, yang lain bisa ngikut. Karena kita dibanyakan di belakang rumah tidak kita bermanfaatkan. Nah, jadi harapan kita ke depan untuk petani kita dari nanam sawit, jadi sawit kalau sudah turun, jadi kalau udah ada tanaman yang lain mungkin bisa menambah dari omset itu. Karena kalau kita di perkebunan baik kita tanam, jadi kalau di horti tidak tanam, kalau harga oncok dari perkebunan maka kita untuk penghasilan kita berkurang. Jadi kalau ada penunjang dari tanaman horti ini, inilah omset yang karena kita ketahui bersama di wilayah kita ini mayoritas perkebunan ya, sawit dan karet gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada yang mengembangkan horti ini, itu adalah satu langkah yang peluang yang potensial lah seperti itu. Jadi bukan terfokus satu komoditi. Nah, jadi kita bisa komoditi yang lain, karena kita di sini alhamdulillah kita udah punya gudang tadi bangsal untuknya. Karena petani kami di sini khususnya Kecamatan Pemenang, di sini petani ada dari nanam ini sudah pemasaran agribisnis ya. Nah, jadi basisnya memang sudah agribisnis. Jadi ke depan ini misalnya petani kita ini udah maju-maju semua lah. Amin. Itu harapan kita semua. Ya. Nah, ini jadi salah satu inspirasi bahwa ibaratnya mindset dari yang sudah dilakukan oleh Pak Suryanto ini sudah memang mengacu ketika kita menanam salah satu komoditi, bagaimana kita untung yang kita dapat ya. Selain dari ibaratnya nilai rasa senang, hiburan kita gitu kan.
tapi ada nilai keuntungan, dan itu udah pasti ketika kita misalnya nanamkan modal Rp1.000, bagaimana 1.000 itu akan menjadi 1.500 atau menjadi Rp2.000, kan seperti itu. Komentarnya dari Ibu penyuluhnya gimana, Ibu Atri? Ada apa masukan mungkin? Mungkin bisa jadi untuk para sahabat penyuluh pertanian medio juga, mungkin para penyuluh juga yang menyaksikan video kita hari ini, mungkin ada statement atau sumbangsi saran yang ibarat treatment sebagai penyuluh di lapangan. Oke, terima kasih. Sebenarnya apa yang mau saya sampaikan sama dengan Pak Koordinator, saya di sini sebagai penyuluh terus memberikan semangat, motivasi pada seluruh Poktan dan semua anggotanya. Saya berharap semua Poktan di Kecamatan Pemenang ini, khususnya di Pematang Kancil, beserta seluruh anggotanya terus bersemangat dalam berusaha tani, terus bersemangat dalam memaksimalkan lahan pekarangan yang ada, sehingga dapat ujungnya pangkalnya itu dapat mensejahterakan keluarga kita dan menambah keuntungan kita. Itu aja. Nah, jadi itu para sahabat penyuluh pertanian medio. Jadi mungkin dalam beberapa video juga kita pernah menyampaikan bahwa channel kita adalah channel penyuluh pertanian medio, ya. Jadi kita juga mengangkat dunia pertanian, ya, bidang-bidang potensial bidang pertanian. Khususnya kebetulan kami ini dari salah satu wilayah di Kabupaten Merangin, ya, di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, ya. Jadi perlu para sahabat penyuluh pertanian medio ketahui dimanapun berada, ya, keberadaan penyuluh itu ternyata memang sangat penting di sisi para petani kita. Keberadaan penyuluh itu ternyata memang ada. Penyuluh itu memang bermanfaat, bahwa mungkin masih ada di wilayah-wilayah tertentu mungkin kekurangan penyuluh dan lain sebagainya, ya. Cuman untuk alhamdulillah kita di wilayah Merangin ini penyuluh kita mayoritas satu desa satu penyuluh itu ada, dan pola perlakuan pendampingan, ya, pendampingan penyuluh itu memang dilakukan gitu. Jadi pastinya sahabat penyuluh pertanian medio dan para petani dimanapun berada nggak sabar mungkin kan untuk lihat tanamannya langsung, ya Pak Suryanto, ya. Iya. Jadi sekarang ikuti kami, kita akan langsung ke tanaman yang memang yang sudah kita bicarakan tadi. Yang pokok itu adalah tanaman terongnya, ya, yang menghasilkan omset sampai 4 juta per bulan omsetnya. Kita akan lihat langsung tanamannya seperti apa, ya. Jadi mungkin kalau bisa nanti kita lihat di tanaman, mungkin ada tips-tips tertentu dari Pak Suryanto ketika beliau ini membudidayakan terong, mungkin bisa kita gali langsung di hadapan tanamannya. Oke, kita ikuti kita. Jadi sebetulnya tadi pagi sudah dipanen, ya. Tadi pagi sudah dipanen seperti yang nampak. Nah, ini penampakan tanaman terongnya. Nah, ini kalau lebih dikenal, kadang kita secara umum menyebutnya terong lalap, ya. Terong lalap. Terong lalap. Karena ini di sayur bisa, dilalap mentah juga bisa. Ini. Jadi kurang lebih tanaman terong ini 2000, hampir 2500 batang, ya. Iya. Hampir 2500 batang. Kalau dilihat dari ukuran luas ini hanya kalau dihitung lebar 25, ya. 25. Kalau panjangnya ada 35. Panjang sekitar berapa nih? Kalau lebarnya udah jelas 25-an. Jadi lokasi yang untuk terong ini, sahabat penyuluh pertanian medio perlu ketahui, ini kurang lebih kalau lebarnya, memang kalau halaman LUA, halaman pekarangan itu lebar 25 meter. Kalau panjang ke depannya itu 100 ya, 100 meter. Nah, ini yang khusus terong ini lebarnya 25 meter, panjangnya kurang lebih 35 meter. Iya. Ini untuk khusus yang tanaman terong yang ditanami dengan kurang lebih, kalau kita lihat jarak tanam 60. Ini 60-40 kayaknya. 60-50. 60-50. Iya. 60-50 jarak tanamnya. Ini
sedang berproduksi ya. Jadi panen udah berapa bulan? Udah mulai panen kalau dihitung bulan? Kalau udah nyampe 1 bulan lebih? Belum. Baru 1 bulan. 1 bulan inilah. Ya, 1 bulan ini. Berarti ini baru 1 bulan panen tanaman kita ini ya. Jadi yang bagian ujung situ memang belum optimal ya, agak terakhir dia nanamnya. Jadi ke sebelah sini yang sudah produksinya udah hitungannya udah produksi full. Ini penampakan tanaman terong ya. Jadi para sahabat penyuluh pertanian Mideo perlu ketahui ya, ini cerita ini ibaratnya bukan cerita fiktif. Ini fakta lapangan yang kita temukan bahwa ternyata hanya dengan menanam terong saja itu secara hitung-hitungan kalau omsetnya sudah 4 juta itu sudah luar biasa gitu dengan luasan seperti ini. Ini hanya memanfaatkan lahan pekarangan. Dan perlu diketahui juga Pak Suryanto ini lagi nyiapkan juga lahan khusus 1 hektar ya Pak Suryanto ya? Iya Pak. Lahan 1 hektar memang khusus untuk tanaman horti. Lagi dipersiapkan sama beliau. Memang untuk mungkin nanti ke depan ketika kita ada kesempatan mungkin kita akan review, kita lihat tanam area yang 1 hektar tuh beliau akan memanfaatkan apa saja komoditi yang mereka yang dikembangkan di situ. Ya, hari ini terong yang mampu menghasilkan omset 4 juta per bulan. Karena ini sudah 1 bulan dan sudah dihitung. Jadi sekarang kita ikuti lagi, kita lihat ya, ini kondisi tanamannya cukup subur, lihat bunganya juga banyak ya. Tengok buahnya juga ini besoknya lagi udah panen lagi nih. Karena bisa kita lihat nih kondisi buahnya. Wow. Segar-segar. Ini kalau kita lihat buahnya segar-segar nih. Penyiramannya juga sudah luar biasa di sini. Nggak nanggung ya. Penyiraman menggunakan sprinkle loh. Ini lihat. Jadi investasi Pak Suryanto ini nggak nanggung. Beliau investasi sprinkle ini memang modalnya cukup lumayan. Cuman beliau dari mulai ketika waktu itu bawang biji ya. Bawang biji. Jadi sisa investasi awal ini masih termanfaatkan dan kita yakin juga nih sudah tanaman ini masih tetap berjalan gitu. Jadi menggunakan penyiraman menggunakan sprinkle nih. Ini salah satu tips yang dilakukan oleh Pak Suryanto ya. Nah, jadi kita langsung ke tanaman kacang panjang ya. Tadi kita udah lihat bawangnya, sekarang tanaman kacang panjang. Udah lumayan. 4.000 kali 40 kilo ini estimasinya kacang panjang sore ini akan dipanen. Nah, ini ya.